Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian hadis tentang meraih nilai haji dan umroh tanpa mendekati Ka'bah. Jadi kita ingin meraih nilai haji dan umroh tapi untuk ke Ka'bah, tidak ke Masjidil Haram. Dan ternyata ada solusinya. Hadis yang kita kaji adalah riwayat At-Tirmidzi. Rasul bersabda, man shallal ghada fi jamaah summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah sampai kuncinya tamah sempurna. Gimana kita tidak pergi ke Mekah tapi ingin meraih nilai haji dan umroh, tapi itu ada solusinya. Dan pada pertemuan yang lalu, makalah pertama itu permasalahan pendahuluan, kemudian juga tujuan penelitiannya, rumusannya juga bagaimana, lalu kesahihan hadis, termasuk juga kaitan dengan Al-Quran. Kaitan dengan Al-Quran itu ada yang berkaitan dengan sholatnya itu sendiri dan ada yang berkaitan dengan haji. Maka pada pagi ini gilirannya tanasub atau kaitan atau korelasi hadis ini dengan hadis. Jadi tanasubnya sekarang hadis dengan hadis. Hubungan hadis yang dibahas itu sangat erat dengan bab sholat sebelum subuh, terbit fajar, sholat subuh itu sendiri, dan tentu saja berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri. Dan tentu saja paling utama dibahas adalah kaitan dengan sholat, baik sebelum fajar, ketika fajar terbit maupun setelah subuh, dan termasuk juga ketika telah terbit matahari. Mulai dari sholat fajar, sholat qabla subuh. Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang wafat tahun 73 Hijriah, Rasul itu bersabda, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 sujud. Artinya 2 sujud di sini adalah 2 rakaat. Jadi kalau sudah terbit fajar, sudah waktu tiba subuh, dan bapak-bapak, ibu-ibu masuk masjid, sholatnya hanya 2 rakaat. Jadi kan ada yang bolak-balik kan, tadi juga ada yang mungkin 3 sholat, karena sholat pertama mungkin tahiyatul masjid, sholat kedua atau syukrul wudu dulu, kemudian mungkin tahiyatul masjid, ketiga sholat fajar, sehingga ada yang 3 kali. Ada juga yang 2 kali, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat fajar. Ada juga yang nambah, sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Di banyak. Tapi kalau berdasar hadis ini cukup 1 saja sholatnya, yaitu sholat terserah mau sholat apa, yang penting 1 saja sholatnya. Mau sholat sunat fajar, mau sholat tahiyatul masjid, atau mau sholat apa. Mungkin kalau sudah sholat sunat fajarnya di rumah, mungkin ya datang ke sini tahiyatul masjid. Jadi kata At-Tirmidzi, wa makna hadal hadis,
Ini Tirmidinya yang meriwayatkan. Wa makna hadal hadis, makna hadis ini innama yaqulu la sholata ba'da tulu'il fajri, tidak ada sholat setelah terbit fajar, illa raq'atail fajri, kecuali 2 rakaat sholat fajar. Tapi kalau berdasar komentar ini mah At-Tirmidzi, ahli hadis, dia yang lahir 209, wafat 279, dalam usia 70 beliau wafatnya. Tidak ada sholat naon oge kalau sudah terbit fajar mah, illa raq'atail fajri, kecuali 2 rakaat fajar itu sendiri. Qala, dan dia berkata, wa fil bab an Abdullah bin Amr wa Hafsah qala Abu Isa hadis Ibnu Umar hadisun gharib la na'rifuhu illa min hadis Qudamah bin Musa. Dan dia mengatakan, Abu Isa itu At-Tirmidzi ya, nama aslinya Muhammad. Jadi Muhammad karena orang Tirmidz, ada juga yang menyebut Turmud, jadi At-Tirmidzi. Dia punya anak Nabi, artinya Isa, namanya Isa, maka Abu Isa. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis Ibnu Umar hadisun gharib. Gharib memang bukan hadis populer. Bukan hadis populer, tapi menganggapnya dia juga tidak dhaif, jelas sahih atau hasan sahih. Kecuali Qudamah bin Musa. Dan ijtama ahlul ilmi, maka sepakat ahli ilmi, ahli pengkajian, ahli penelaahan, ahli analisis, itu sepakat ahlul ilmi, karahu an ayyusalliya rajul ba'da tulu'il fajri illa raq'atail fajri, memakruhkan para ulama untuk sholat setelah terbit fajar, setelah waktu subuh, kecuali 2 rakaat saja, 2 rakaat fajar. Jadi cekap sekali we sholatna, tong lihat teuing, tong banyak-banyak teuing. Jadi jelas kalau waktu subuh dengan terbit fajar telah tiba, tidak perlu melaksanakan sholat apapun setelah sholat sunat fajar, atau sering disebut bade disebut qobla subuh, karena sebelum subuh, bade disebut sholat sunat fajar, pada disebut sholat sunat subuh, mangga. Dan hadis ini mengandung beberapa pelajaran kalau kita telaah. Pertama, larangan la sholata itu. Jadi tidak ada itu mengandung larangan. Jadi kalau mengkaji fikih mah tidak berbicara larangannya kemana, apakah larangan haram apa larangan makruh. Kalau berbicara hadis nggak begitu, pokoknya larangan ya udah larangan we. Tapi kalau dari sudut fikih, terutama dicetuskan oleh Imam Asy-Syafi'i yang lahir 150 wafat 204, al-ahkam itu khamsah, ada 5 hukum itu. Ya, Imam Syafi'i yang hanya usianya 54 tahun tapi karyanya banyak. Jadi hukum itu ada 5. Apakah ada haram, apakah makruh, apa mubah, apa sunat, mandub, apa wajib. Ya, itu bagi 5 kalau fikih. Tapi kalau di dalam hadis mah pokoknya mah larangan keun we, mangga ditafsirkeun nama larangannya kemana. Jadi hadis ini menegaskan bahwa setelah masuk waktu sholat subuh fajar, tidak ada sholat sunnah yang diperbolehkan kecuali 2 rakaat sunat fajar. Sunnah fajar adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tegasnya baik
sebelum sholat fajar maupun sesudahnya tidak ada sholat lain, baik sebelum maupun sesudah. Setelah melaksanakan sunat fajar, sholat sunat lain itu dilarang hingga waktu subuh selesai dan tiba nanti terbit matahari. Itu pertama. Kedua, pembatasan waktu terlalang, hadis ini menunjukkan adanya waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunat. Jadi ada yang perintah, ada yang dilarang sholat itu. Makanya kadang-kadang kan kelihatan anu tahu mah ilmuna jika kedul gitu ya. Jika ngedul anu tahu mah ilmuna. Nah, ini mau batur mah sholatnya banyak. Umroh na oge tiap bulan. Batur mah bahkan ada umroh sebulan penuh kan. Itu kan seperti hebat gitu. Tapi kalau tahu ilmu nama umroh sebulan penuh kan ada iklan sekarang umroh Ramadan sebulan penuh murah. Tapi ya itu tahu mah ilmuna memangnya Rasul pernah gitu umroh 1 bulan kan gitu aja. Jadi simpel gitu. Memangnya Rasul teh pernah gitu umroh 1 bulan. Da geuning muhajirin yang mau lama-lama di Mekah dilarang kan oleh Rasul. Kamu harus pulang kalau sudah 3 hari. Ya ini gitu. Kalau kamu sudah 3 hari selesai manasik, pulang buru-buru. Itu padahal muhajirin anu sono teh ka Mekah disuruh pulang oleh Rasul. Tapi kadang-kadang begitu kalau anu tahu ilmu mungkin jika nu kedul gitu buru-buru balik batur mah iktikaf atuh di Masjidil Haram teh sabulaan gitu. Apalagi kan sekarang ada iklan murah karena tanpa dikasih makan. Saya tanya kenapa tidak dikasih makan? Dan cenah makanan mah subur gratis. Memangna urang teh jadi pengemis, saya bilang kan itu teh. Jadi agak rasionya juga. Memangna urang teh datang hari itu jadi pengemis mentaan gitunya. Dan memang gratis di Masjidil Haram jadi pengemis kan, mentaan. Ya nerima aja pemberian. Ya itulah. Karena kita mah mengkajinya hadis mengawe diskusi atau dari bab fikih nama. Jadi larangan itu bertujuan untuk menjaga tentu saja keistimewaan dan kekhususan waktu sholat fardu subuh, di mana konsentrasi umat itu harus tertuju pada pelaksanaan sholat yang wajib fardu subuh itu sendiri. Itu makna yang kedua. Mana yang ketiga, filosofi 2 rakaat sholat fajar memiliki kedudukan yang sangat penting. Makanya diutamakan saja. Ini menunjukkan betapa berharganya amalan sunnah ini dalam persiapan spiritual. Persiapan spiritual. Jadi setelah sholat ya cicing, medikir, ngadoa atau istighfar, atau kalau ada yang didiskusikan mangga sunat. Jadi merenung, takbir, istighfar untuk sholat, menghayati, ya, merenung. Mungkin kalau kata orang Buddha atau Hindu, meditasi. Tapi di dalam Islam tidak ada meditasi, tapi ada perenungan kan ada. Ya, zikir, perenungan, penghayatan. Jadi sholat sunat fajar itu dipandang sebagai sarana untuk meraih keberkahan, ketenangan, karena kan subuh itu kan berkah. Makanya kalau setelah sholat subuh tidak tidur itu karena memang waktu subuh itu berkah,
Didoakan oleh Rasul, Allahumma barik lana fi bukurina. Persiapan spiritual yang menghadapi hari tentu. Hadis ini memberikan panduan tentang waktu yang tepat untuk melakukan. Di pentingnya memperhatikan larangan-larangan. Larangan melakukan sholat setelah fajar juga selain 2 rakaat itu mencerminkan pentingnya keteraturan. Jadi ibadah itu teratur sesuai dengan aturan, dengan tata tertib, etika ibadah. Itu komentar pada tidak ada sholat setelah sholat fajar kecuali setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Sekarang yang kedua, keutamaan sholat sunat fajar. Nilai sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar tingginya bahkan melebihi dunia dan isinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang wafat 57, ada juga yang mengatakan 58 Hijriah. Rasul bersabda, "Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunat fajar lebih tinggi nilainya dibanding dunia serta isinya. Dunia dan isinya itu nilainya lebih tinggi. Salat sunat fajar itu lebih dari itu. Hadis ini riwayat Muslim yang lahir 206 wafat 261. Betapa tingginya derajat salat sunat fajar di sisi Allah, bahkan melebihi dunia dan isinya. Dan ada beberapa makna. Pertama, kedudukan spiritual atas materi salat itu. Jadi hadis ini menekankan bahwa nilai spiritual dan amal ibadah jauh lebih berharga daripada kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Kenikmatan dunia, sholat itu. Jadi di samping beribadah kepada Allah, kita juga merasa nikmat, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Dunia beserta isinya itu mewakili seluruh hal materi yang selalu dikejar. Urusan dunia kan selalu dikejar oleh manusia. Jadi jangan sampai terganggu dunia maksudnya untuk sholat fajar teh, untuk sholat sunat fajar. Namun Rasul menekankan bahwa nilai dari 2 rakaat ini lebih daripada apapun yang diperoleh selama di dunia ini. Ini mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah dan pencapaian spiritual harus didahulukan atas kekayaan materi atau kesenangan dunia. Sehingga dunia apapun ditinggalkan demi melaksanakan sholat sunat fajar tersebut. Makna yang kedua tentu kaitan dengan kesucian awal hari. Melaksanakan sholat di awal hari sebelum dunia ramai dengan aktivitas, sebelum ada aktivitas lain, itu menciptakan hubungan khusus antara hamba dengan Tuhan, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu waktu fajar, sebelum fajar kita tahajud. Jadi kalau bapak-bapak ingin melaksanakan sholat agak banyak di masjid, ya datangnya sebelum adzan. Kalau sebelum adzan maka masjidnya mangga bade tahiyatul masjid. Terus setelah tahiyatul masjid mungkin bade sholat mutlak. Dan tahajud mah sudah di rumah namanya. Tapi kalau begitu adzan terbit fajar tiba hanya 2. Kita sih. Jadi dan ini tentu mengarah orientasi hidup dunia itu kembali kepada Allah dulu, setelah kita bersyukur bangun pagi, bangun subuh, kemudian sebelum subuh, kemudian merenung
mendekat, taqarrub kepada Allah dengan sholat, dan menjalani pagi dengan ibadah, itu menciptakan keseimbangan spiritual yang membimbing seseorang dalam menjalani hari depan dengan jiwa yang tenang dan fokus pada tujuan ilahi. Di waktu subuh itu perenungan, pendekatan diri kepada Allah dengan sholat fajar tersebut, karena sholatnya dihayati ya, bukan banyaknya tapi dihayati secara khusyuk. Kemudian C, pengorbanan dunia untuk akhirat. Filosofi hadis ini juga terkait dengan konsep pengorbanan. Jadi untuk bangun sebelum subuh dan mengerjakan sholat sunat, seseorang hamba itu rela mengorbankan kenyamanan tidur. Seperti sekarang kan kebetulan subuhnya jam 4 lebih 4 ya. Jadi kalau mau tahajud ya mungkin sekitar jam 3 ya, supaya kabur. Kalau mau ibak lah. Kalau untuk ibak langsung wudunya tidak naon, meureun setengah 4 tuh beda kabur. Atau jam 4 separapat. Jadi kalau mau segala macam dulu ya mangga lebih awal. Jadi kan itu pengorbanan kenikmatan tidur, dipercepat bangun. Bahkan komentar kemarin ada briefingnya Pak Prabowo di Akmil, kan ada yang bicara, saya biasanya jam 5 pagi bangun teh, kadang-kadang jam genep teh kumaha salat subuh dari jam 5 jam genep teh. Sekarang mah dibangunkan jam 4. Jadi aya nu menteri oge nu bangun jam 5 jam genep nyari agama lain mah bener kitu. Dah cek pemeluk nama pan bener agama nu kitu teh. Pikir Islam kan berpendapat yang benar adalah al-Islam. Jadi ini melatih diri untuk mengutamakan Allah di atas kecintaan yang lain. Makanya disebut lebih tinggi derajatnya dari dunia, pendekatannya. Semakin penghayatan kita berdasar hadis ini. Kemudian yang keempat, nilai ketulusan dan kesucian dalam ibadah. Ya, sholat sunat sebelum subuh itu dilaksanakan dalam suasana tenang. Ketika kebanyakan orang masih terlelap, ketulusan dan kesunyian dalam ibadah ini menciptakan keintiman yang dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara filosofis ibadah dalam keheningan itu menjadi bentuk pengabdian yang murni tanpa adanya pengaruh luar, hanya antar hamba dengan Allah. Ketika kita melaksanakan sholat sunat fajar itu, sehingga dunia semua ditinggalkan, hanya merenung, mendekat, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekayaan spiritual itu sebagai hakikat kekayaan. Kenapa tadi dibandingkan dengan dunia? Karena kekayaan spiritual itu dah hakikatnya, kekayaannya. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bagi seorang muslim bukanlah apa yang dimilikinya secara fisik, melainkan apa yang terkumpul dalam jiwa berupa keimanan dan kedekatan dengan Allah. Jadi filosofinya ini mengajarkan bahwa kekayaan spiritual itu jauh lebih berarti dibandingkan dengan yang lain. Jadi secara keseluruhan hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim perlu memprioritaskan kehidupan spiritual di atas godaan duniawi dengan mengutamakan Allah dan ibadah di awal hari. Seorang muslim bukan hanya menyucikan diri, tetapi juga menanamkan pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dunia
dengan perspektif yang penuh keikhlasan dan kedamaian, ya kan? Damai kita ketika subuh dengan Allah Subhanahu wa taala mendekat. Kemudian salat fajar ini saking berharganya, Rasul tidak meninggalkannya walaupun dalam keadaan safar, bepergian. Kan kalau qobla duhur, ba'da duhur, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, kalau safar kan nggak perlu. Ya safar manu pardu aja dikosor kan. Yang kalau bepergian kan kita safar kan pardu aja yang 4 jadi 2. Ya, tidak perlu itu melaksanakan sholat sunat, sholat tatawu. Jadi kalau masuk masjid ketika safar ya langsung aja waktu duhur sholat aja 2 rakaat duhurnya. Mau dijama dengan asar mangga sholat asar 2 rakaat. Boleh dijama boleh tidak kan hari bepergian mah. Dijama mangga supaya perjalanannya tidak terganggu. Sholat duhur jama dengan asar jadi tidak ada gangguan perjalanan. Bade tidak dijama mangga supaya naon, supaya nyupiran heula. Itu kan nikmat itu. Kalau bepergian tuh udah sholatnya 2 rakaat duhur. Setelah sholat rakaat pergi lagi kan. Nanti waktu asar masuk masjid lagi berarti kan 3 jam sholat asar. Jadi berhenti lagi kan kalau naik mobil. Nanti maghrib nanti lagi, nanti isya boleh diperlambat, dikosor, dan itu tidak perlu sholat sunat kecuali kalau subuh mah Rasul melakukannya karena dia katakan yang diriwayatkan oleh Bukhari, warokaan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatail fajri fis safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tetap melaksanakan sholat qobla subuh, sholat qobla fajar atau sholat sunat subuh walaupun dalam keadaan safar. Ini hadis riwayat Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256. Dan hadis ini juga menyatakan diriwayatkan oleh At-Tabarani, Humajah dan lain-lain. Jadi walaupun dalam keadaan safar, hari sholat sunat subuh mah tidak ditinggalkan. Ada sholat sunat yang lain yang tidak ditinggalkan yaitu witir. Kalau witir itu maknanya bisa tahajud, bisa qiyamul lail, bisa witir, disebut tahajud karena bangun kan, artinya begadang kan, menahan tidur. Disebut qiyamul lail karena waktu malam, disebut witir karena jumlahnya ganjil. Atau kalau Ramadan disebut taraweh. Kalau dalam hadis akan begitu. Nanti di dalam pemahaman fikih ada yang beda-beda. Ada yang menggaris-gariskan kalau di dalam pemahaman penafsiran dari fikih itu. Ya kalau di dalam hadis mah membuka bab tahajud hadisna eta keneh, bab taraweh eta keneh, bab qiyamul lail eta keneh. Hadis-hadis dan Quran mah. Dan beberapa makna dari hadis salat fajar tidak ditinggalkan. Pertama tentu saja konsistensi dalam ibadah. Kalau itu diutamakan oleh Rasul ya kita juga mengutamakannya. Kalau tidak dijalankan ya tidak perlu dijalankan. Nah, kita kan sudah yakin teladan Rasul teladan utama kan, figur segala-galanya. Segala rupa kita tiru Rasul itu, ibadahnya, prakteknya, walaupun penafsirannya bisa saja berbeda. Jadi makan Rasul kita tiru, tidak tiru teh naon? Cara makannya, bukan nu dimakannya kan meniru.
Ya kenapa begitu? Ya karena Rasul juga tidak mengatakan harus begitu, harus yang dimakannya sama, kan enggak kalau urusan makan. Bahkan di dalam Al-Quran kan famsu fi manakibiha wa kulu nyeri. Pergianlah di dunia dan makanlah rezeki. Jadi artinya kan makan, anjuran Rasul makan ya sesuai dengan daerah-daerah setempat gitu. Kemudian di sini konsistensi tentu saja. Kalau yang dipentingkan ya pentingkan dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga konsistensi dalam ibadah. Bahkan di tengah situasi yang mungkin tidak nyaman karena sibuk di perjalanan, bisa bawa mobil sendiri ataupun bisa numpang, bisa naik umum, tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan tidak nyaman atau tidak ideal. Ini menyempurnakan atau mencerminkan istiqomah, konsistensi. Karena kita kan minta istiqomah teh minimal 17 kali kan sehari semalam, minta agar istiqomah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah ke jalan lurus yang istiqomah. Mustaqim itu kan isim fa'il dari istiqomah. Ingin mustaqim, konsisten, pegang teguh. Di dalam menjalankan ibadah ingin konsisten. Jadi itu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terputus walaupun keadaan eksternal terganggu oleh kesibukan safar. Tetap sholat sunat fajar dilaksanakan. Kemudian pentingnya ibadah sunnah dalam menguatkan iman. Jadi meskipun ibadah sunnah fajar tidak diwajibkan, tapi Nabi tetap melaksanakannya. Dan ini menunjukkan kita juga tetap, walaupun tidak mempardukan beliau itu, tapi karena Rasul melaksanakannya, kita juga tetap melaksanakan, menunjukkan bahwa ibadah sunnah itu memiliki peran penting dalam memperkuat iman, kedekatan. Tentunya ini pendekatan teologisnya ya, keimanan. Dan filsafatnya itu di balik ini adalah bahwa sholat sunat fajar itu membantu menyempurnakan sholat wajib, yang menjadi bekal spiritual yang dapat menjaga hati dan jiwa dari kelemahan iman, terutama saat berada dalam kondisi yang menantang. Pak, safar kan menantang gitu ya. Ada yang harus dikejar, harus sampai jam sekian, tapi sholat sunat fajar mah tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena lebih berharga daripada dunia dan isinya, sehingga tetap. Kemudian yang ketiga, penekanan bahwa sholat sunat fajar itu memiliki keutamaan tersendiri yang disebut dalam hadis tadi, khairun, lebih baik, lebih utama dibanding dunia dan isinya. Yang keempat, penerimaan keterbatasan manusia dalam ibadah. Maka ada fleksibilitas kalau di dalam sholat sunat yang lain, sehingga ada yang ditinggalkan, yang fardu ada yang diringkas. Itu ada ketentuan aturannya. Ada rukhsah, meringankan beban ibadah seperti mengqashar sholat wajib, tapi ini mah dipaksakan karena ada perenungan ya. Kemudian peran sholat dalam memelihara ketenangan hati sudah jelas. Karena waktu subuh itu kan diperlukan gitu bangun. Jadi perjalanan jauh kemudian belok untuk subuh karena tidak bisa diperlambatkan subuh mah, tidak bisa dijamak. Waktunya terbatas, beda dengan duhur asar masih bisa dilangsungkan. Kalau subuh mah terbatas waktunya, terbit fajar, sehingga harus
berhenti dulu, walaupun hari mobil umum memang enggak sholat di perjalanan, kan sudah kita telaah ya ayatnya. Jadi ya maka sholatlah dalam rukbanan di jalan au rukbanan dalam surat Al-Baqarah, mau sambil jalan kaki atau mau sambil kendaraan mangga. Tapi kalau penghayatannya itu tetap kan ada walaupun di perjalanan. Jadi peran sholat dalam memelihara ketenangan hatinya ada. Jadi safar itu seringkali membawa situasi yang penuh ketidakpastian, baik fisik maupun mental kan, kalau dalam safar itu. Nah, dengan tetap melaksanakan sholat sunat fajar, Nabi menganjurkan bahwa sholat berfungsi sebagai sarana pemeliharaan ketenangan dan stabilitas hati di tengah perjalanan. Jadi itu maknanya bahwa sholat itu bahkan sunnah sekalipun itu menjadi bekal spiritual yang menjaga stabilitas jiwa. Ada kestabilitas jiwa. Kalau fisik sedang sibuk, jadi ada jiwanya distabilkan. Kemudian teladan dalam mengutamakan hubungan dengan Allah. Itu juga maknanya. Jadi dengan menjaga sholat sunat itu meskipun safar, jadi Nabi memberikan contoh bahwa hubungan dengan Allah itu menjadi prioritas. Jadi mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah melalui ibadah bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan dalam kondisi ideal, tapi perlu juga dalam terus-menerus walaupun dalam keadaan situasi menantang. Sholat itu sambil jalan atau sambil lari atau sambil nyetir, lamun teu bisa eureun di tol sambil nyetir sholatnya. Jadi kan itu jiwanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanamkan kedisiplinan, mana yang mesti dipilih untuk dikerjakan, mana yang bisa ditinggalkan, diringankan, mana pula yang bisa dikerjakan. Oleh karena itu penanaman disiplin, mencontoh Rasul, makanya harus puas pokoknya mah anu karena contoh Rasul teh geus puas pisan. Jadi secara keseluruhan hadis ini mengandung filosofi bahwa ibadah kepada Allah itu harus menjadi pusat kehidupan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan singkat. Salat fajar itu singkat. Baru ketinggali Bobi. Salat dalam sunat fajar ini nggak panjang-panjang salatnya, singkat. Dalam salat sunat fajar bacaannya tidak perlu panjang. Salat sunat itu, salat sunat fajar maksudnya tidak perlu panjang, melainkan diringankan karena yang panjang itu baca Al-Quran ketika salat fardu. Salat fardu subuh, mangga eta marada panjang bacaanna. Asal sepakatnya dengan makmum panjangna sakumaha. Bade nurutan Rasul panjangna surat Al-Baqarah. Urang mah urang oge surat Al-Baqarah. Rakaat pertama alif lam mim. Dalikal kita melarang babi udal muttaqin. Rakaat kedua eta wansurna alal qaumil kafirin. Yang terakhir. Tapi untuk salat sunatnya, salat sunat fajar, bahkan kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yusolli rakaatail fajri payukhaffifu hatta inni aqul hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Rasul itu kalau salat sunat fajar ringkes sakedap
teu lami. Bahkan kalau saya menyangka ai Rasul teh baca Fatihah teu cenah, kata Aisyah. Ini untuk menunjukkan ringkesnya salat sunat fajar. Jadi keutamaannya hebat, segala macam tadi di kita bahas dalam hadis-hadis yang lain. Ini kan ngaranna oge tanasub kan, jadi kaitan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Jadi korelasi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kan di dalam bahasan begitu sekarang ini, keterkaitan antara yang hadis yang satu dengan hadis yang lain, karena memang tanasub atau keterkaitan itu tidak bisa dipisahkan. So, kalau satu-satu ya nggak sempurna kita memahami hadis itu. Memahami hadis kalau tidak dikaitkan dengan hadis yang lain. Dan ternyata keterkaitannya ketika sholat sunat fajar, Rasul teh bacaannya pendek, ringkas ya, mungkin ya kalau kita mas sepanjang kuliah, rakaat pertama kuliah al-kafirun, rakaat kedua kulhu. Kenapa kuliah dan kulhu itu banyak dipendek-pendek ketika sholat pada tawaf juga begitu? Karena memang kalau kuliah mah kan sikap kepada orang luar, kuliah ayyuhal kafirun mah sikap kita terhadap orang luar. Ya ayyuhal kafirun ngaranna ge. Sikapnya utama lakum dinukum waliyadin teh. Kalau qul huwallahu ahad kan kaitan dengan diri sendiri, makanya akidah atau aqaid. Kalau istilah teologi Al-Ghazali. Jadi saking singkatnya Rasul dalam melaksanakan sholat sunat fajar itu sehingga dipertanyakan oleh Aisyah membaca surat Fatihah atau tidak. Walaupun sudah pasti dari baca Fatihah mah tidak pernah ditinggalkan, tapi itu untuk menunjukkan ringkesnya. Jadi pernyataan Aisyah itu sebagai penegasan pentingnya surat Al-Fatihah, tapi tetap untuk sholat sunat fajar ringkes. Tong lami teuing. Hadis ini menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu dengan bacaan yang singkat, sehingga oleh Aisyah radhiyallahu anha dipertanyakan. Dan tentu saja mengandung makna, antara lain mengisyaratkan ringkasnya sholat sunat fajar. Seringkali melakukan sholat sunat fajar itu dengan bacaan yang sangat ringkas. Hal ini mengajarkan bahwa sholat sunat fajar dapat dilaksanakan dengan singkat, sehingga tidak memberatkan seorang muslim yang mengerjakannya, khususnya waktu fajar itu. Di mana kondisi fisik mungkin ya masih belum siap karena bangun tidur tunuh keneh, itu diringkes. Kemudian pentingnya kualitas niat, itu kehadiran hati, sehingga siap untuk melaksanakan. Kemudian membantu mempersiapkan sholat wajib dengan lebih khusyuk. Nah, ringkas ya. Jadi sholat sunat fajar yang ringan ini menjadi pengantar menuju sholat subuh yang wajib dengan tidak terlalu panjang, dan sholat fajar nanti atau sholat subuhnya nanti yang panjang bacaannya ya. Jadi kalau imam subuh agak panjang ya memang pinituna, sholat subuh mah agak panjang, tapi sholat sunatnya pendek. Kemudian yang keempat, mengajarkan prioritas dalam situasi waktu yang terbatas. Karena nungguan teh, walaupun di ayeuna mah geus aya timer gitu ya, sholat teh. Jadi rada disiplin. Baheula mah kan si muadzin qomat teh nungguan aya nu sholat keneh. Lamun qomat anu sholat keneh teh ditegur kan. Eta lamun kabeh eta qomat nungguan selesai sholat
rek iraha jadina mun di Masjidil Haram. Di Alfitrah mah katingali di Masjidil Haram atau Masjid Istiqlal nungguan nu ararang geus. Makanya qomat mah ya sesuai waktuna we da di zaman Rasul kayak gitu. Hanya di zaman Rasul mah teu pake timer. Dan begitu Rasul tiba teh langsung nyuruh qomat. Jadi instruksinya memang yang qomat itu kan disuruh. Tapi sekarang mah oleh timer disuruhnya. Jadi mengajarkan prioritas untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi hadis ini menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan waktu. Karena waktu subuh itu cenderung pendek, ya kan subuh 4:04, kemudian terbit mataharinya 5:19. Jadi kan cuma 1 jam kurang lebih. Ya hampir sama dengan maghrib ya. Waktu subuh itu pendek. Karena pendek maka sholat sunat fajarnya pendek, nanti sholat subuhnya panjang. Ini juga mencerminkan fleksibilitas dalam ibadah. Mana seorang muslim dapat menyesuaikan durasi ibadah sesuai dengan contoh. Kemudian tentu mencontohkan kesederhanaan dalam ibadah. Jadi tidak dua-duanya panjang ya. Sunatnya pendek, sholat subuhnya yang panjang. Kemudian penekanan pada bacaan Al-Fatihah itu tetap disebutkan oleh Aisyah. Tidak tertinggal walaupun sependek apapun Fatihahnya mah tetap. Jadi kemudian disiplin memilih mana yang pantas panjang bacaan, mana pula yang ringkas. Yang kalau kita telusuri sholat Rasul ya, paling panjang bacaannya kan sholat subuh. Kemudian paling pendek itu ya duhur dan asar ya. Maghrib agak panjang. Kalau kita lihat banyak hadis-hadis, maghrib agak panjang, kemudian isya pendek, tidak terlalu panjang maksud saya. Isya juga subuh paling panjang dan duhur asar tidak terlalu panjang. Itu rakaat-rakaatnya. Kalau kita perhatikan kaitan antara hadis yang satu dengan yang lain, tanasub. Jadi itu kedisiplinan. Jadi imam duhur dan asar mah entong panjang teuing bacaanna. Ya keur mapan teu dikeraskeun teh mungkin keseleun ke teh makmumna ieu teh baca naon cenah. Tapi bedanya kan ari duhur dan asar mah opat rakaatnya kan boleh bacaan Al-Quran setelah Fatihah. Opat rakaatannya boleh. Duhur kemanya rakaat ketiga boleh baca kulhu atau ina keempat kulhu. Ketiga keempat duhur dan asar mah boleh 4 rakaatan. Itu kaitan. Ya itu aturan-aturannya dipraktekkan di zaman Rasul. Jadi disiplin memilih mana yang pantas panjang, yaitu sholat fardu subuh itu terpanjang di dunia bacaannya. Tulul qiyam, yang paling panjang teh tulul qiyam. Ibnu Abbas ditanyakan ayul amal afdol, maksudnya ditanya sholat yang paling afdol. Rasul menjawab tulul qiyam, panjang berdiri. Jadi Rasul tidak menjawab tulul sujud ya. Panjang sujud enggak, tulul qiyam, panjang berdiri. Walaupun sujud dianjurkan doa-doa ada yang panjang, tetapi kan tidak terlalu panjang karena disebut tulul qiyam.
Jadi sholat subuh yang dipadukan dianjurkan panjang bacaannya, tapi sholat sunat yang tatawu itu ringkas. Jadi secara keseluruhan hadis ini memberikan pelajaran tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara ibadah sunnah dan waktu, keikhlasan dalam melaksanakan ibadah, serta pentingnya kesederhanaan dalam ibadah itu sesuai dengan contoh Rasul. Disiplin keteladanan, walaupun ya kita sedikit-sedikit ya bacaannya. Kemudian yang keempat, kesamaan dengan antara adzan dan iqamah. Jadi ada kesamaan sholat sunat fajar itu dengan sholat sunat sebelum sholat yang lain. Karena Abdullah bin Mughaffal yang wafat 59 Hijriah meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, baina kulli adana ini sholatun, baina kulli adana ini sholatun, summa qala fis salisah liman sya'a. Rasul bersabda, antara dua adzan itu ada sholat, antara dua adzan itu ada sholat. Rasul itu sampai 3 kali mengatakan antara dua adzan itu ada sholat. Tapi yang ketiganya liman sya'a. Jadi kalimat baina kulli adzanain menunjukkan semua waktu antara dua adzan. Atau yang dimaksud antara dua adzan itu antara dan adzan dan iqamah. Ada sholat apapun. Jadi berlaku untuk semua sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya maupun subuh. Sampai 3 kali baina kulli adzanain itu. Tapi di situ sholatun satu, sholatnya mufrad, bukan jamak, bukan musanna. Sebab kalau 2 berarti sholatani. Kalau banyak sholawat, tapi ini sholatun. Jadi kalau duhur dan asar kan ada yang 4 rakaat, itu juga satu sholatnya, karena sholatun. Qobla duhur kan boleh, ada hadis yang mengatakan 4 rakaat, begitu pula setelah sholat duhur. Jadi qobla duhur juga lamun 4 rakaat sunatnya tetap satu kali salam sholatun karena mufrad. Maghrib juga enggak. Kalau belum qomat datang ke masjidnya, belum qomat, belum waktu qomat, timernya masih ada, ya ngukur diri lah, kan ada timer itu, lihat, tinggal 1 menit mentong atuh, tong sholat sunat. Oke, nggak ganggu kan? Bagaimana kalau kita sedang sholat sunat langsung qomat, padahal sholatnya can anggeus, ya berhenti. Kalau imamnya gitu, kalau imamnya mau takbir ya berhenti. Kalau lagi qomat mah teu naon. Tapi kalau imamnya mau takbir ya harus berhenti, walaupun can tamat. Walaupun can tamat. Dan kalau ketika adzan, mungkin kalau ketika adzan nunggu ya karena menjawab adzan. Tapi kalau sholat Jumat, Bapak datang ke masjid terlambat sholat Jumat, eta nu teu dicatet teh apa? Nu terlambat mah kan lebih banyak di masjid urang mah nu teu kacatet itu ku malaikat jamaah sholat Jumat teh, karena datangnya geus adzan kan. Jadi teu kacatet itu teh ku malaikat kan itu, tapi belum kita bahas ya hadisnya itu. Nanti kalau datang pertama nilainya korban onta, datang kedua
kloter kedua nilai korbannya sapi, korban ketiga kambing, kalau keempat mah ayam. Tapi kalau imam sudah di mimbar teu kacatet kan. Saya tanu loba deh. Tapi kalau Jumat mah langsung sholat walaupun masih adzan. Walaupun muadzin sedang adzan, bapak telat masuk masjid, langsung sholat, tidak usah nunggu adzan, tidak usah nunggu adzan selesai. Kenapa? Karena kaitan dengan harusnya mendengar khutbah, harus diutamakan. Jadi kan seueur di Alfitrah ge, yeuh imam keur cicing di dieu tah keur adzan, ya ngaradeg we. Karena gue pan nungguan selesai adzan sehingga nanti mendengar khutbahnya terganggu karena keur salat. Jadi kan mendengar khutbah kan wajib. Tapi walaupun khutbahnya wajib, tapi ari datangna terlambat mah tetep salat 2 rakaat. Itu jadi ya kayak tanasub hadis. Nah, kembali ke hadis ini. Jadi antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu pasti ada sholat. Sholat apapun. Bukan sholat apapun. Sholat fardu apapun. Sholat fardu apapun teh baik duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tuh semua sambil nunggu imam. Sambil nunggu iqamah, ya. Sambil nunggu iqamah. Makanya di sini dikatakan liman sya'a. Jadi Rasul menutup kalimat liman sya'a itu menunjukkan bukan wajib, bisa juga kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk sholat dulu. Ya seperti tadi kan timernya belum muncul. Datang itu masih 3 menit, ya bisa sholat 2 rakaat, 1 aja sholatnya, jangan terlalu banyak. Dan maknanya di sini keutamaan sholat sunat qobliyah. Qobliyah itu qobla ya, bukan istilah qobliyah teh, qobla sebelum gitu. Eta mah rawatibnya kalau oleh Imam Asy-Syafi'i kan dibagi, ada rawatib muakkad, ada ghair muakkad. Rawatib muakkad adalah qabla subuh, qabla duhur, ba'da maghrib dan ba'da isya. Itu muakkad fikih. Kalau qabla rawatib ghair muakkad ya qabla asar, qabla maghrib dan qabla isya. Dalilnya ini baina kulli adanaini antara 2 adzan, antara adzan dan qomat. Utamaan qobliyah itu tetap memiliki keutamaan. Tapi di sini katakan liman sya'a, mengingatkan. Kemudian mengisi waktu di antara adzan dan iqamah. Jadi kalau masih ada waktu makanya liman sya'a. Diisi waktunya untuk sholat. Hadis ini mendorong umat Islam untuk memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah dengan amal ibadah, yaitu sholat sunat. Waktu ini adalah salah satu waktu yang dianjurkan untuk berdoa juga. Sambil nunggu imam belum jadi imam, iqamah belum dilaksanakan, ya kita berdoa. Dan sehingga melaksanakan sholat sunat menjadi cara yang baik untuk mengisi waktu. Kemudian yang ketiga, anjuran bukan wajib. Makanya liman sya'a tadi. Jadi ini anjuran. Liman sya'a itu bisa bermakna karena itu anjuran. Kemudian yang 2, kalau ada waktu, masih ada, dan menunjukkan dari sudut hukum, bukan dipardukan. Dan pentingnya khusyuk dalam sholat wajib. Jadi karena sudah terlatih ya,
dengan sholat sunat qoblat ya. Jadi nanti lebih khusyuk lagi laksanakan sholatnya. Kemudian meningkatkan amal kebaikan. Jadi hadis ini mendorong umat Islam untuk menambah amal kebajikan melalui ibadah sunnah. Meskipun sholat wajib memiliki kedudukan yang hebat, lebih utama. Tapi kalau diawali kan kehusuan itu akan lebih. Kemudian pentingnya memperhatikan sunnah dalam ibadah harian. Nah, mengulangi, Pak. Jadi pernyataannya sampai 2 kali. Ya. Baina kulli adana ini sholatun. Penekanannya. Dan di situ sholatun dalam bentuk mufrad. Tong sertei hanya satu saja. Jadi kalau begitu mah, kalau kita urutkan dengan yang tadi, baik sholat sunat qobla subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang namanya qobla satu itu semua. Sama subuh juga satu. Karena baina kulli adanain mufrad ya. Kemudian yang kelima, kaitan dengan menjelang sholat Jumat. Hadis ini ditahsis, dikecualikan dalam kekhususan sholat Jumat yang tidak ada sholat setelah adzan. Jadi kalau tadi kan baina kulli adana ini sholatun, antara 2 adzan ada sholat. Maksud antara 2 adzan teh antara adzan dan iqomah ada sholat. Maka kecuali kalau Jumat. Jadi kalau Jumat mah setelah adzan tidak sholat karena mendengar khutbah setelah adzan Jumat tuh. Kumaha anu 2 kali adana eta mah persoalannya lain. Persoalannya lain. Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi yang wafat tahun 33, makamnya di Palestina ya. Salman Al-Farisi. Rasul bersabda, "Maning tasala yaumal jum'ah wa tatahharu bimastato min duhrin summa iddahana aw massa min tibin summa roha falam yufarik bainas naini fasalla ma kutiba lahu summa idza kharajal imam an sota gupiro lahu ma bainahu wa baina jum'ah al ukhra." Barang siapa yang sholat barang siapa yang mandi iktasala yaumal jum'ah, hari Jumat. Jadi mandi nama wayah kumaha we, nu penting geus hari Jumat. Hari Jumat itu apa batasnya? Maghrib. Maghrib malam Jumat itu batas Jumat ya, hari Jumat. Tapi ada yang memahami karena persiapan Jumat, jadi bukan sebelum tidur, jadi bangun tidur, jadi sebelum subuh mandi nama enggak, pada subuh enggak, atau pada pergi enggak, karena ini maning tasala yaumal Jumat, bukan malam Jumat, bukan Lailatul Jumat, yaumal Jumat. Barang siapa yang mandi di hari Jumat. Kalau di hari Jumat kan sudah hari kan, pagi-pagi itu jam 1 itu sudah hari, bukan malam lagi kan, sudah hari. Yaumal Jumat pada jam 1 malam karena sudah hari Jumat. Kemudian dia tatahar bersuci, makanya dipahami guslul Jumat, mandi Jumat teh mandi yang sempurna. Sempurna itu apa? Yaitu diawali wudhu seperti biasa, kemudian menyiram ke kepala 3 kali minimal, lalu ke seluruh tubuh. Jadi adusnya tiap hari Jumat mah. Jadi bapak-bapak kudu adus minimal seminggu sekali gitu. Adusna.
Dan tatohar bimas tato'a summa dahana au masak mintib, kemudian berdangdan ke masjidnya. Jadi hudu jinatakum, pakaian yang bagus, harum-haruman, tib, harus harum ke masjid itu. Jadi jangan bau badan ke masjid itu. Karunya batur atau digigireun baueun badan, harus harum. Roha. Kemudian palam yuparik baina salat, kalau sudah sampai di rumah lagi. Kalau sudah sampai di masjid, salat terus menerus. Ta eta mah seueur salatna. Dianjurkan oleh Rasul. Ulah tibalik ari salat qobla subuh banyak, ai nungguan Jumat salat 2 rakaat keur nunutan. Tapi sebelum imam naik mimbar salat we terus eta mah bade sabaraha kali ge mah enggak sesuai dengan kemampuan. Fasolla ma kutibalahu. Kemudian apabila imam sudah naik mimbar, cicing kan sota, entong ngobrol, entong berisyarat, entong apa-apa, cicing, maka itu akan mendapat ampunan. Jadi hadis mabaina kulli adainin teh ditaksis oleh hadis ini. Jadi maknanya pertama keutamaan bersuci di hari Jumat. Hadis ini menekankan pentingnya mandi dan bercuci sebelum menghadiri salat Jumat, yang menunjukkan bahwa persiapan fisik adalah bagian dari persiapan spiritual. Indah, pakaiannya bagus, nu aya, tina nu aya parfum. Jadi nu dianjurkan parfum teh laki-laki sebenarnya. Tibun nisa itu alwanuha kan, keindahan wanita warna-warni. Tapi tibur rijal, keindahan ketampanan laki-laki, rih, harumnya, jangan bau badan. Laki-laki itu harus harum. Jangan bau badan mah sama, wanita juga tidak boleh bau badan. Cuman yang dianjurkan harum semerbak laki-laki, bukan perempuan. Bahkan perempuan mah kan ada yang diusir oleh Rasul untuk mandi dulu, karena mau ke masjid harum, kaamu oleh Rasul disuruh mandi dulu kan perempuan mah. Jadi bau mah ulah, tapi ulah semerbak perempuan mah ke masjid teh. Mun laki-laki kudu harum. Kemudian menjaga penampilan dan kebersihan. Kalau untuk ke masjid itu penampilannya bagus. Dengan anjuran untuk memakai minyak wewangian, Rasul itu mengajarkan pentingnya menjaga penampilan dan kebersihan, terutama dalam berkumpul di tempat umum, ya seperti masjid kan tempat umum. Ini juga mengingatkan tentang adanya ketika berinteraksi, makanya ya gigi mungkin bisa bau, mulut, kalau punya bau mulut mungkin di haruman heula airek salat Jumat mah bisi nu digigireun urang baueun kan kasihan. Dapan lamun bau mulut kan kaame kan teraos itu teh di samping urang, atau bajunya yang bersih, jangan yang bau harum. Kemudian saya tidak memisahkan orang yang sudah duduk tadi di dalam hadisnya. Jadi jangan menggeser orang yang sudah duduk di masjid, suruh geser. Jadi ya lihat aja mana duduk yang lowong. Nanti kalau dibereskannya kalau mau sholat ya. Jadi kalau sedang mendengar khutbah, jangan ngegeser orang atau mau persiapan khutbah. Tapi ulah di tukang ogeng kan. Kosong. Tapi ulah nyuruh orang bergeser gitu. Karena hayang nikmat jadi digeserkan orang, ada larangan di situ. Ya ketertiban lah. Ketertiban.
Kemudian sholat sunat sebelum adzan, sebelum khutbah. Jadi kalau sebelum adzan itu dianjurkan sholat terus 2 rakaat, salam, sok heula. Kan geringanan banyak di urang mah anu nungguan imam teh nu maca Quran. Ya maca Quran bagus, tapi kan bukan waktu itu gitu. Bukan waktu itu. Makanya saya sering menganjurkan ke masjid-masjid kalau sudah dekat waktu adzan Jumat, jangan nyetel kaset ngaji atau jangan ada yang ngaji Quran. Itu karena itu waktunya sholat, perbanyak sholat. Makanya kan ya mungkin setengah jam sebelum adzan itu harus dihentikan itu. Itu ada kan masjid itu kasetnya nunggu hayu we nyetel kaset ngaji Quran sampai imam datang. Itu mengganggu orang sholat. Jadi itu DKM atau pengurus masjid itu harus maklum. Manggalah jam 11 mungkin kalau sekarang makan duhurnya 11.37 ya. Duhurnya mungkin sekarang mah sampai 11:04 lah di Quran. Setelah 11:04 ya persiapan. Karena yang datang itu untuk sholat. Sholat sunat itu sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan. 2 rakaat, sholat lagi berhenti, 2 rakaat, sholat lagi berhenti. Jadi mau nunutan itu teh. Nungguan teh. Kemudian kalau sudah imam naik mimbar, diam kegiatan. Jadi mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Jadi ketika imam naik mimbar dan mulai berkhutbah, seorang muslim dianjurkan untuk mendengarkan dengan senang dan khusyuk. Mendengarkan khutbah tanpa berbicara atau mengalihkan perhatian. Dan tidak boleh bicara ya, kecuali kalau imam nunanya. Kalau imam nunanya, mah Rasul pernah kan, ada yang datang langsung duduk, Rasul bertanya, hal sholaita, kamu sholat belum? Belum ya Rasulullah. Jadi kalau ditanya oleh imam, boleh makmum jawab. Kalau ditanya oleh imam, pemanya imam teh keur khutbah, poho, naon teh surat naon pang macakeun. Ya kalau imam disuruh apa? Kalau makmum disuruh, enggak. Tapi makmum tidak boleh bicara interupsi ke imam atau bicara kepada sesama. Sama. Jadi ketika imam naik mimbar, perhatikan secara khusyuk khutbahnya. Kemudian ditegaskan di dalam hadis itu pengampunan. Jadi hadis ini menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang menjalankan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Antara Jumat dengan Jumat ampunan. Ini menunjukkan bahwa Jumat adalah hari penuh keberkahan dan kesempatan untuk membersihkan diri. Walaupun tidak boleh mengutamakan hari Jumat dengan sholat dan saum ya. Dengan sholat dan saum tidak boleh mengutamakan. Tapi ada juga yang memahami kunaon atuh hari ada sedekah hari Jumat. Jadi bukan ini mah kesempatan nawe, itu tidak jadi masalah. Tapi kekhususan menghususkan untuk ibadah Jumat dilarang kan oleh Rasul, jangan menghususkan. Tapi hari kesempatan hari Jumat mah enggak. Kumaha tuh hari sekarang mah hubungan suami istri kudu tiap malam Jumat, tidak ada itu hadis yang mengatakan barang siapa yang berhubungan suami istri malam Jumat sama dengan membunuh 100 Yahudi. Itu mah hadis maudhu, bukan hadis hadis palsu. Makanya membunuh Yahudi kan ya Yahudina lamun anu eta anu galak di Israel. Hari Yahudi di Bandung mamanya kudu dibunuh. Jadi hal ini memberikan motivasi untuk meningkatkan ibadah setiap hari Jumat karena memberikan pahala ibadahnya itu tadi. Ibadahnya yaitu mandi, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bagus,
ulah bau badan, ulah bau mulut ketika ke masjid. Kemudian sholat sebanyak-banyaknya, menunggu imam, jadi ulah datang geus adan. Jadi nunggu imam. Jadi kalau sekarang makan 11.37 berarti kan jam 11 itu sudah siap-siap kan. Jadi supaya banyak sholatnya. Ada bagi kita punya kesempatan untuk sholat sebanyak-banyaknya, yaitu menunggu imam naik mimbar itu di hariannya. Jadi ada keistimewaan. Kalau la tahusu yaumal jum'ah wa aulailaha, atau malamnya itu yang tidak dicontoh oleh praktek oleh Rasul. Kalau menunggu imam itu mah ada prakteknya. Di hadis ini menunjukkan kemurahan Allah ya untuk memberikan ampunan. Dan belum tamat ini makalah yang kedua, jadi insya Allah bersambung ke makalah yang keempat. Tapi kalau ada tanggapan atau pertanyaan, ya enggak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.